Indonesia bergejolak. Dari tunjangan DPR hingga gelombang demonstrasi. Indonesia kembali diguncang oleh gelombang demonstrasi besar. Semua berawal dari keputusan kontroversial kenaikan tunjangan anggota DPR. Keputusan ini langsung dianggap rakyat sebagai bentuk ketidakpekaan elit terhadap penderitaan masyarakat. Di saat rakyat berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik, Dewan Perwakilan Rakyat justru mengumumkan kenaikan tunjangan fantastis. Pernyataan keras datang dari Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR. Ia menegaskan bahwa DPR tidak akan mundur meski rakyat menolak. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya. Sampai kapanpun, tidak akan berubah. Ucapan itu memicu kemarahan publik dan menjadi titik awal ledakan aksi protes. Awalnya, demonstrasi terjadi di Jakarta. Mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil turun ke jalan. Namun tidak berhenti di ibu kota saja. Gelombang protes meluas ke Surabaya, Makassar, Medan, dan berbagai kota lain. Tuntutannya sama, batalkan kenaikan tunjangan dan hentikan kesenjangan elit dengan rakyat. Ketika tuntutan rakyat tak direspons, suasana berubah menjadi ricuh. Gas air mata ditembakkan, massa melempar batu dan bom molotov. Suasana jalan raya berubah menjadi medan pertempuran. Rakyat yang awalnya datang dengan damai, kini terjebak dalam bentrokan dengan aparat. Di tengah kekacauan itu, tragedi terjadi. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun, tewas terjepit kendaraan taktis Brimob. Videonya viral di media sosial. Afan pun menjadi simbol ketidakadilan. Namanya memicu simpati rakyat dan membuat gelombang protes semakin meluas. Di Makassar, amarah rakyat mencapai puncak. Gedung DPRD dibakar massa, 3 orang tewas dalam peristiwa itu. Sementara di Jakarta, rumah pejabat menjadi sasaran kemarahan. Hingga akhir Agustus, lebih dari 5 orang meninggal, ratusan luka-luka, dan kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Melihat situasi yang semakin kacau, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Ia memutuskan memangkas tunjangan DPR dan membatalkan perjalanan luar negeri para anggota dewan. Namun di sisi lain, Prabowo juga memberi peringatan keras. Ia menyebut aksi-aksi anarkis sebagai tindakan yang mendekati pengkhianatan. Bahkan, Prabowo membatalkan kunjungan kenegaraan ke Cina demi menghadapi krisis dalam negeri. Gelombang protes ini memberi dampak langsung pada perekonomian. Indeks harga saham anjlok, nilai rupiah tertekan. Sektor bisnis, perhotelan, dan UMKM ikut terpukul karena kekhawatiran akan keamanan. Gelombang aksi jalanan kini berubah menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Semua ini berawal dari sebuah keputusan yang dianggap tidak adil. Namun kenyataannya, kemarahan rakyat jauh lebih dalam dari sekadar soal tunjangan DPR. Ini adalah ledakan keresahan yang menumpuk tentang ketidakadilan, kesenjangan, dan ketidakpercayaan pada elit politik. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Apakah suara rakyat akan didengar atau justru terus diabaikan? Sejarah akan mencatat bahwa gelombang demonstrasi 2025 adalah bukti nyata bahwa rakyat masih punya suara. Dan suara itu tidak bisa dibungkam.